Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jinna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali masih dalam suasana ngaji buku Filsafah Hidup Hamka yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai kepada bab keempat yaitu adab kesopanan. Adab kesopanan ini nanti akan terdiri dari 5 subbab, yaitu yang pertama adab diri terhadap makhluk, yang kedua beberapa contoh kesopanan dalam Islam, yang ketiga kesopanan terhadap Rasulullah SAW, yang keempat kesopanan terhadap Tuhan, dan yang kelima kemenangan. Baiklah sahabat sekalian, jadi Hamka mengemukakan bahwa setelah diperhatikan oleh ahli-ahli ilmu hewan, ternyatalah bahwa binatang-binatang yang tertinggi derajatnya seumpama monyet, ada yang mempunyai tabiat untuk mempertahankan hidupnya yang menyerupai manusia. Misalnya, kalau kelihatan olehnya ular, dia pun takut dan lari. Atau diberitahunya kawan-kawannya supaya ular itu dapat dibunuh bersama-sama. Demikian juga kambing di dalam padang penggembalaan, kalau kelihatan olehnya serigala, dia pun lari. Kerbau, kalau terdengar olehnya bunyi harimau di dalam rimba, dia pun bersiap hendak menangkis. Jadi di sini dikemukakan bahwa untuk mempertahankan diri itu sebenarnya tidak hanya pada manusia, pada hewan pun sudah ada tabiat katanya untuk mempertahankan diri. Nah, tukang-tukang pedati dahulu semasa hubungan dari satu negeri ke negeri yang lain belum semudah sekarang, mereka membawa pedatinya berbondong-bondong, beriring-iringan sampai 50 atau 60 buah banyaknya. Kalau hari telah malam, pedati-pedati itu didekatkan dan mereka lepaskan kerbau-kerbau itu berkumpul bersama-sama ke padang rumput. Nah, bila tiba-tiba terdengar bunyi atau terbaulah bau harimau yang hangit itu, kerbau-kerbau itu berkumpul bersama-sama, mana yang agak kecil ditempatkan di tengah, dan ekornya berkumpul ke tengah, kepalanya sama-sama menghadap keluar, menantang musuh, walaupun dari mana datangnya. Nah, ini menunjukkan mereka juga memiliki insting untuk mempertahankan diri. Jadi kalau memperhatikan kehidupan binatang itu, pahamlah orang bahwa naluri pertahanan hidup ini sama adanya pada binatang atau pada manusia. Hanya binatang itu tidak berakal, sehingga pertahanan diri itu tidak berubah kemajuan. Tidak ada beroleh kemajuan. Pertahanan kerbau semata-mata tanduknya tidak berkemajuan. Tanduk dahulu, tanduk sekarang, dan tanduk juga nanti. Sedangkan manusia, dari sekerat kayu sampai kepada sebongkah batu, sampai kepada sekerat besi, dan akhirnya senjata yang mengeluarkan peluru, sehingga gajah yang sebesar-besarnya jatuh. Nah, di sini dijelaskan oleh Hamka bahwa bentuk dari pertahanan diri itu ada sama dari manusia maupun hewan, hewan yang tingkat tinggi katanya. Nah, namun pada hewan tidak ada kemajuan pertahanan dirinya. Kalau kerbau ya tanduk itu aja lah. Kalau harimau mungkin taringnya itu untuk pertahankan diri dan sebagainya. Nah, kalau bagi manusia itu ada kemajuan dari mulai batu, kemudian kayu, kemudian ada besi diolah apa menjadi peluru dan sebagainya. Nah, ini semua lantaran akal manusia itu senantiasa maju. Tiada mencukupkan dengan apa yang telah ada. Lihatlah mode pakaian, bentuk rumah, jual beli yang mulanya dengan tukar menukar akhirnya mempergunakan uang. Kan sekarang sudah menggunakan online lagi. Kemajuan akal itu terbagi dua menurut angka ini. Pertama, kemajuan kecerdasan dan kemajuan perasaan. Kemajuan perasaan dinamai budi atau keutamaan dan kemajuan adab kesopanan. Karena sopan santun itu hanya disebut pada manusia, tidak ada pada binatang. Nah, adapun adab terbagi dua bagian pula. Pertama, adab di dalam, kedua adab di luar. Adab di luar ialah kesopanan pergaulan, menjaga yang akan salah pada pandangan,
Adat di luar itu berubah menurut perubahan tempat dan bertukar menurut pertukaran zaman, termasuk kepada hukum adat istiadat, resam basi, dan lain-lain. Orang Barat menyebutnya etiket. Misalnya, menurut adat Indonesia asli, duduk bersila di muka yang tua. Adat Eropa apabila bertemu dengan seorang teman, mengangkat topi, memberi hormat. Padahal, pada bahasa Cina, mengangkat topi seketika akan pergi. Jangan menaikkan jari kiri ketika berbicara. Jangan duduk bertungkat ruang atau menaikkan lutut sebelah dekat orang tua yang lebih tua. Hendaklah berdiri seketika orang tua masuk dan berdiri pula sambil mengantarnya keluar seketika orang tua itu akan pergi. Jika makan bersama-sama dengan tetamu, janganlah lebih dahulu membasuh tangan. Walaupun perut telah kenyang, kalau merasa hendak mendahului, juga hendak membasuh tangan, mintalah izin. Tetapi siramkan air di tempat cuci tangan itu ke piring sendiri, sehingga lebihnya tetap bersih. Jika makan bersendok dan bergampu, jangan sampai kedengaran sepak sintungnya di atas piring. Jika meminum air di gelas, jangan sekali teguk saja. Jangan sendawa, membuang angin dan berdahak, sehingga kedengaran keras suaranya di dalam alat jamu. Jika meminum air panas yang dicangkir, diberi tadah atau bertatakan, jangan minum di tadah itu, melainkan tunggulah sampai dingin dengan sabar. Jangan meletakkan kopiah di atas lutut. Jika bertamu ke rumah seseorang teman, jangan mata diperliar. Perempuan tidak boleh gelak tertawa terlalu tinggi. Nah, di Minangkabau dibagi pula kesopanan penghulu. Tidak boleh berlari di jalan raya walaupun basah kuyup oleh hujan. Tidak boleh menanggalkan kopiah, tidak boleh memanjat pohon, tidak boleh menyingsingkan lengan baju, tidak boleh menyingsingkan kaki celana, tidak boleh berkata keras, dan lain sebagainya. Nah, basa-basi adat istiadat dan demikian itu pada garis-garis yang besar boleh dikatakan sama. Dekat orang Aceh tidak boleh mengangkat kaki, dekat orang Bugis tidak boleh menyentak keris. Karena mengangkat kaki bagi orang Aceh artinya menantang. Menyentak keris bagi orang Bugis hanya ketika akan ditikamkan saja. Tidak boleh menyarankan keris kembali sebelum dia diberi minum. Sementara keris orang Jawa hanya disisipkan di pinggangnya yang sebelah belakang. Dikisarkan ke muka hanyalah seketika akan berjuang saja. Ada juga negeri yang kalau belum pendekar belum boleh memanjangkan kumis. Karena kumis panjang artinya menantang lawan. Nah, semua itu bukanlah penting benar untuk diperhatikan meskipun kalau diperhatikan ada juga faedahnya. Tetapi negeri berdiri dengan kesopanannya sendiri-sendiri. Menurut kemajuan batinnya, kita belum boleh mencela sebelum kita ketahui rahasia kemajuan yang diperoleh orang di dalam negeri itu. Jadi berbagai macam adat dan kebiasaan yang berbagai daerah itu sebenarnya tidak terlalu penting, tapi ada faedahnya kalau kita pelajari. Yang paling penting sebenarnya yang dari dalam. Dan kita tidak boleh uh, menghina suatu kebiasaan atau adat etiket dari bangsa lain sebelum tahu apa sebenarnya yang menjadi sebab orang itu melakukan itu. Nah, seperti contoh orang-orang Arab Hejaz kerap kali mencela orang Indonesia. Katakannya Jawi yakul hanas, Jawi makan ular. Itu sebabnya dilihatnya bahwa orang Indonesia memakan belut atau lindung. Padahal kalau mereka selidiki lebih dahulu, tentu mereka akan mafhum bahwa belut itu bukan bangsa ular, tetapi bangsa ikan. Sebaliknya, tentu orang Arab Hejaz akan dituduh pula oleh orang Indonesia pemakan bengkarung, sebab mereka makan dab. Padahal dab itu hanya bentuknya yang serupa bengkarung, jenisnya tidak. Sampai kepada orang Dayak, mengayau, memotong kepala orang adalah berdasarkan kepada turun naik kesopanan yang telah mereka tempuh menurut ruang dan waktu. Jadi itu segala adat kesopanan kebiasaan di suatu daerah itu merupakan perkembangan daripada turun naik kesopanan yang telah mereka alami dalam satu komunitas itu.
Menurut pertimbangan kita, kesopanan gerak lahir sampai kepada aturan kediaman, bentuk rumah, gonjong Minangkabau, pendopo orang Jawa, dan lain-lain. Demikian juga makanan, pedas orang Padang, gulai ikan kayu orang Aceh, telur ikan belalang orang Makassar, sambal palut orang Bengkulu, sambal bertumbuk orang Mandailing, sambal petis orang Jawa, semua tidak boleh kita telah. Kita rendahkan kalau belum kita ketahui. Karena semua hanyalah gambaran daripada kemajuan yang telah mereka peroleh. Jadi dari segi makanan begitu juga ada yang mungkin berbagai macam, mungkin terlalu pedas, terlalu kita tidak boleh mencela itu karena apa yang mereka lakukan itu adalah satu gambaran kemajuan yang diperoleh oleh komunitas itu. Hal-hal seperti itu dinamai etiket karena dia adalah merek dari luar. Yang akan dijaga ialah sumber adab kesopanan itu, bukan kulitnya. Itulah bagian kesopanan yang kedua tadi, kesopanan batin. Jadi kesopanan batin adalah tempat timbul kesopanan lahir. Orang yang menjaga ini, di mana saja duduknya, kemana saja pergi, tidak akan terbuang-buang, tersia-sia, dan canggung. Karena di dalam perkara kesopanan batin, samalah perasaan manusia pada umumnya. Kalau kesempatan batin suci, hati bersih, niat bagus, tidak hendak berkicuh, berdaya kepada sesama manusia, akan baiklah segenap buahnya bagi segenap masyarakat. Tidak akan canggung kemana dia pergi, walaupun ke Bugis, ke Makassar, ke Ambon, Ternate, Jawa, ke Madura, ke Aceh, ke Minangkabau, bahkan ke sudut dunia yang mana sekali. Jadi kalau di batinnya sendiri dia sudah bersih, sudah baik, baik, keluarnya nanti akan baik, kira-kira. Dan dia akan mudah diterima dimanapun dia berada. Kalau ini tidak diperhatikan, jadi kalau dia ada kesopanan batin tadi dia diperhatikan, walaupun 3 lapis ikat kepalanya, 3 kisar letak kerisnya, 3 patah liuk pinggangnya, 3 baris susun gelarnya, walaupun dia keturunan Sang Sapurba dari Bukit Siguntang Mahameru, keturunan Datuk Perpatih dan Sebatang dan Datuk Katamenggungan atau Sri Maharaja Aditya Warman, tidak akan berfaedah hidupnya. Masuknya tidaklah akan menjadi laba, keluarnya tidak akan membawa. Nah, ketika Abu Nawas ditanya orang, keturunan siapakah Tuan? Dijawab sama Abu Nawas, keturunan adabku. Nah, jadi dia, nah, apakah belajar adab itu hanya perlu untuk anak-anak yang masih dalam sekolah saja, atau untuk anak-anak muda saja? Nah, anak sekolah masih dapat diajar guru, anak muda masih bisa disindir ayah. Tetapi orang tua, siapakah yang akan mengajarnya? Siapakah yang akan berani kalau bukan kitab? Tidaklah boleh dipandang pelajaran adab itu untuk golongan yang muda-muda saja, tetapi rata buat tiap-tiap manusia. Ukurannya untuk cermin diri, untuk mengetahui di tentang mana letak kita. Jadi kalau anak-anak mungkin bisa belajar, anak muda mungkin bisa bising-bising dengan orang tuanya. Kalau orang tua sendiri mau tidak mau dia harus belajar melalui kitab dan sebagainya. Karena adab ini rata gunanya bagi semua orang, karena itu untuk mengetahui di mana letak. Maka adab batin itu dibagi kepada 2 bagian yang teramat penting. Yang pertama, adab sesama makhluk. Yang kedua, adab kepada Khalik. Nah, ini adab sesama makhluk itu akan kita beri penjelasannya nanti, insya Allah, di bab sebab selanjutnya menurut pelajaran agama Islam dan filsafatnya. Dan adab kepada Allah pun demikian pula. Sebab adab kepada Allah itu adalah sumber dari segala nikmat. Jadi nanti kita akan bahas adab sama makhluk, tentunya menurut pelajaran yang sesuai dengan agama Islam dan filsafatnya. Dan juga adab kepada Allah juga akan kita bahas nanti dalam bab tersendiri ke depan di dalam bab ini. Karena menurut Hamka bahwa adab kepada Allah itu adalah merupakan sumber segala kenikmatan. Baik, saya kira demikian ini merupakan katakanlah ini sebagai pengantar dari eh, bab 4 ini tentang adab kesopanan. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu nanti untuk mendapat uraian seperti apa sebenarnya adab kesopanan itu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.